Halo, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Romangelina Lubis dengan NIM channel N025021. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan tentang PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Pajak ini bersifat tidak langsung karena yang menyetor pajak ke pemerintah bukanlah konsumen akhir, melainkan pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Namun, beban pajak ini pada akhirnya tetap ditanggung oleh konsumen akhir. Berikutnya adalah tarif pajak. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%, namun berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan dana untuk pembangunan dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah berkisar 5-15% dengan tetap memakai tarif tunggal. Khusus untuk ekspor dikenakan PPN 0%. Dan berikutnya adalah dasar pengenaan pajak. Yang pertama PPN barang, yaitu persen tarif dikali harga jual. Yang kedua PPN jasa, yaitu persen tarif dikali penggantian. Yang ketiga PPN impor, yaitu persen tarif dikali nilai impor. Dan yang keempat PPN ekspor, yaitu persen tarif dikali nilai ekspor. Berikutnya adalah objek dan subjek PPN. Secara umum, objek PPN terdiri dari yang pertama, barang kena pajak atau BKP, semua barang berwujud atau tidak berwujud yang digunakan dalam transaksi ekonomi dan dapat dikenai PPN seperti barang elektronik, pakaian, kendaraan, dan properti. Yang kedua, jasa kena pajak atau JKP, semua bentuk layanan yang diberikan oleh dan pihak tertentu dan mendapatkan imbalan seperti jasa konsultan, perawatan kesehatan, atau dalam kondisi tertentu, dan jasa pengiriman barang. Selanjutnya yaitu subjek PPN. PPN dibebankan kepada konsumen akhir, tetapi yang bertanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah pengusaha kena pajak atau PKP. PKP adalah badan usaha atau individu yang memenuhi kriteria omset tertentu dan wajib dikukuhkan sebagai PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini ada cara menghitung PPN. Misalnya, sebuah toko elektronik menjual laptop dengan harga 10 juta sebelum pajak. Jika tarif PPN yang berlaku adalah 11%, maka perhitungan PPN-nya adalah 10 juta dikali 11% sama dengan 1.100.000. Jadi, harga akhir yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah 10 juta ditambah 1.100.000, yaitu sama dengan 11.100.000. Oke, lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu PPNBM. PPNBM adalah singkatan dari pajak penjual atas barang mewah. Pajak ini dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada waktu. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan, atau yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Selanjutnya di sini ada tarif PPNBM. Tarif PPNBM dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 75%. Tarif PPNBM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%. Selanjutnya, cara menghitung PPNBM. Misalnya, Anda membeli mobil sport mewah dengan nilai impor sebesar 2 miliar yang dikenakan PPNBM dengan tarif 25%. Maka perhitungan PPNBM-nya sebagai berikut. PPNBM sama dengan 25% dikali 2 miliar, yaitu 500 juta. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu PBB. Pajak bumi dan bangunan atau yang disingkat PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya.
Karena pajak bumi dan bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Selanjutnya yaitu objek PBB. Objek PBB yang pertama, jalanan lingkungan yang terletak dalam satu komplek bangunan seperti hotel dan pabrik. Yang kedua, jalan tol. Yang ketiga, kolam renang. Yang keempat, pagar mewah. Dan yang kelima, tempat olahraga. Dan objek bebas PBB yang pertama digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Dan yang terakhir yang ketiga digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, hutan wisata, atau yang sejenis dengan itu. Selanjutnya ada tarif pajak. PBB menerapkan tarif proporsional tunggal yaitu 0,05%. Dasar pengenaan pajak adalah NJKP atau nilai jual kena pajak sama dengan NJOP dikurang NJOP-TKP. Nah, cara menghitungnya yaitu PBB sama dengan persen tarif pajak dikali NJKP. Nah, di sini ada cara menghitung PBB. Jika besaran PBB sama dengan 500.000, maka denda yang harus dibayar per bulannya adalah 500.000 dikali 2%, yaitu 10.000. Pemerintah bisa memberikan keringanan berupa penghapusan denda dengan meniadakan denda selama 24 bulan jika memang memenuhi syarat. Nah, selanjutnya materi yang keempat adalah BPHTB. BPHTB adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Secara sederhana, BPHTB merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak ini bisa terjadi melalui berbagai cara seperti jual beli, hibah, warisan, tukar menukar, pelepasan hak, lelang, hingga hadiah. Selanjutnya di sini ada subjek dan objek BPHTB. Yang pertama kita bahas objek BPHTB. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Berikut adalah beberapa peristiwa yang termasuk objek BPHTB. Antara lain, yang pertama adalah jual beli tanah dan bangunan. Yang kedua adalah tukar menukar. Yang ketiga adalah hibah dan hibah wasiat. Yang keempat adalah warisan. Yang kelima adalah pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, dan yang kelima adalah pemisahan atau penggabungan usaha. Selanjutnya yang kedua adalah subjek BPHTB. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Contohnya yaitu seseorang yang membeli rumah atau tanah, penerimaan hibah tanah dari keluarga, dan ahli waris yang mendapatkan rumah dari pewaris. Selanjutnya di sini adalah tarif BPHTB. Tarif yang digunakan untuk menghitung BPHTB adalah sebesar 5%. 5% dikali NPOP dikurang NPOP-TKP. NPOP-TKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Bervariasi, ditetapkan secara regional atau perda, dan paling banyak sebesar 300 juta. Nah, di sini terdapat cara menghitung BPHTB seperti kasus jual beli tanah di Jakarta. Harga transaksinya yaitu 1.500 miliar, NJOP-nya yaitu 1 juta miliar, NPOP-TKP Jakartanya yaitu 250 juta, dasar pengenaannya 1.500 miliar dan 250 juta yaitu sama dengan 1.250 miliar. BPHTB terutangnya yaitu 5% dikali 1.250 miliar yaitu 62.500. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir atau yang kelima, bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak berkepentingan atau saat dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Nah, selanjutnya adalah dokumen yang dikenakan bea materai. Yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti pengenaan perbuatan atau kenyataan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya.
Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkapannya. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kelima, surat yang memuat jumlah uang. Yang keenam, surat berharga seperti wesel, promes, dan escape. Nah, selanjutnya tarif bea materai. Yang pertama, 6.000 untuk transaksi di atas 1 juta. Yang kedua, 3.000 untuk transaksi sebesar 250.000 sampai dengan sebesar 999.999 dan atau atas penggunaan cek atau biljet giro berapapun jumlahnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.